Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pedro Marhendra. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sangat bermanfaat, dan juga sangat penuh hikmah tentunya. Dan di kali ini kita akan membahas sesuatu yang disebut dengan Arduino, tetapi kita akan mensimulasikannya tanpa Arduino aslinya dan kita menggunakan Proteus. Oke, jadi permasalahannya kali ini adalah dalam elektrikal atau dalam elektrik atau kelistrikan. Biasanya kalau kita menggunakan listrik, ketika kita pertama kali menyalakannya adalah ada sesuatu yang disebut dengan bouncing atau biasanya voltage atau tegangannya naik turun. Jadi pertamanya naik dan lalu ada sebuah riak atau disebut dengan bouncing. Nah, untuk solusinya adalah kita menggunakan program dari example-nya Arduino yang disebut dengan debouncing. Dan untuk caranya yang pertama adalah kita langsung buka program aplikasi dari Arduino. Nah, di dalam Arduino ini sendiri sudah sangat banyak sekali sebenarnya example-example yang siap digunakan. Salah satunya adalah debounce. Untuk fungsinya adalah untuk debouncing. Yang pertama yang harus dilakukan, karena ini sebelumnya sudah pernah saya buka debouncingnya. Kalau belum, kita klik file, klik example, dan di poin nomor 2 ini ada yang disebut dengan debounce. Nah, akan terbuka. Sebenarnya di Arduino ini ada dua mekanisme yang dapat mengganggu dalam proses pemrograman dan mempengaruhi dari hasilnya. Biasanya pernah nggak kalau kalian menggunakan if dalam program Arduino untuk push button? Biasanya ketika kita ingin program aritmatika, ketika misalnya satu kali klik akan menambah satu angka di angka sebelumnya. Misalnya klik pertama 1, klik kedua akan muncul 2, 3 akan muncul 3, 4 akan muncul 4. Nah, ketika tanpa menggunakan debounce, efeknya yang terjadi adalah ketika kalian mengklik satu kali akan aritmatika akan terjumlahkan selama kalian mengklik itu sendiri. Jadi itu adalah suatu mekanisme yang dapat kita atasi menggunakan debounce ini sendiri. Nah, ketika kita melihat programnya debounce bawaan dari Arduino, yang akan ditampilkan akan seperti ini. Jika ada simbol garis miring dan petik ini dan bintang, maksudnya ini artinya tidak akan masuk dalam program. Langsung seret ke bawah, dan di sini sudah ada konstanta integer. Jadi button pin, jadi pinnya nanti akan masuk ke digitalnya nomor 2 dari Arduino, dan juga LED pinnya untuk LED nanti masuk ke digital pin 13. Selanjutnya adalah variabel yang di sini akan dapat berubah. Yang pertamanya adalah LED state high. Apa itu artinya LED state? Jadi artinya ketika kalian menjalankan nanti, pertama kali yang muncul adalah LED-nya sudah menyala. Jadi LED posisi sudah menyala. Lalu button state-nya ini kosong, ini berarti button state-nya sama dengan 0. Kalau ini artinya sama dengan, ini sama saja. Atau jika dikosongi ini artinya juga sama. Dan juga last button state-nya low. Low ini juga sama, artinya dengan kosong. Jadi ini misalnya kalau dikosongi juga sama saja. Nah, unsigned long ini artinya adalah unsigned long integer. Last debounce time. Kenapa kok kita menggunakan unsigned long? Karena kalau menggunakan integer saja maksimalnya sekitar 36.000 atau 3.600. Nanti ada di macam-macam dari tipe data. Dan debounce delay-nya menggunakan 50. Berarti nanti di bounce-nya untuk mengatasi dari bouncing-nya menggunakan 50 milisekund. Pin mode button pin menggunakan sebagai input dan LED pin-nya sebagai output, tentu saja karena push button itu difungsikan kali ini dijadikan input, dan untuk LED-nya tentu saja dijadikan output. Nah, di sini sudah ada void setup-nya digital write LED pin, LED state. LED pin-nya langsung menggunakan LED state, berarti LED state-nya sebelumnya high, berarti langsung muncul high. Nah, sekarang masuk di bagian loop. Integer reading ini difungsikan untuk membaca dari button pin. Button pinnya tadi menggunakan digital nomor 2, sehingga
ketika kita memanggil reading, otomatis sudah memanggil digital read dari button pin. Jadi tanpa menulis terlalu banyak digital read button pin, kita cukup menggunakan reading sudah terbaca semuanya. Lalu di sini sudah masuk ke if. If kali ini di dalamnya sudah ada reading, tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan. Berarti jika pembacaan tidak sama dengan less button state less button state sebelumnya adalah 0, misalnya readingnya tidak sama dengan less button state, maka less di bounce time itu kan tadi sudah ada namanya di bounce time. Nah, untuk less di bounce time yaitu berarti ketika kita mengklik push button kali ini akan mempengaruhi dari di bounce time-nya. Di bounce time-nya yang sebelumnya 0 misalnya, ketika kita klik maka akan sama dengan milis saat ini terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah jika milis ini dikurangi less di bounce time lebih dari di bounce delay-nya tadi menggunakan 50, maka di dalamnya ada if bersarang lagi. Jika reading tidak sama dengan button state, maka button state sama dengan reading. Nah, ini yang sangat menarik. Jika reading tidak sama dengan button state-nya tadi misalnya tadi kan high ke low. Nah, jika readingnya itu tidak sama dengan, maka button state-nya dirubah menjadi sesuai dengan readingnya. Misalnya readingnya adalah high dan button state-nya adalah low. Nah, ini kan tidak sama dengan, berarti memenuhi. Berarti button state-nya ini digunakan sama dengan reading. Jadi nanti pindah ke high. Nah, jika button state-nya sudah high, maka LED state-nya sama dengan kebalikannya dari LED state. Jadi dibalikan lagi ke low. Nah, yang terakhir digital write LED pin, LED state. Jadi LED pin-nya tadi digunakan sebagai LED state yang high dan juga low. Oke, yang sekarang yang harus diperhatikan setelah program ini dibuka dan kita sudah memahaminya, kita buka Proteus dahulu. Nah, jadi sebenarnya tanpa alat aslinya kita juga sudah bisa mensimulasikannya di Proteus gitu. Jika belum pernah membuka ini, klik new project, artinya membuat project baru. Kita beri nama misalnya di bounce. Langsung aja next karena kita tanpa menggunakan bawaan dari skematiknya. Nah, akan membentuk kosong seperti ini. Yang kita butuhkan yang pertama adalah Arduino, tentu saja. Arduino bisa klik tombol P, lalu di sini tulis Arduino. Bebas menggunakan apa saja, tapi jika ingin umumnya kita menggunakan Arduino tipenya Uno. Nah, seperti ini, klik OK langsung. Yang kedua yang kita butuhkan adalah button, push button. Nah, seperti ini, push button. Yang ketiga yang kita butuhkan adalah LED. Untuk warnanya bebas, misalnya merah, hijau, dan lain sebagainya. Kita gunakan misalnya warna hijau. Terus yang terakhir yang kita gunakan adalah resistor. Oke, yang resistor seperti ini, klik OK langsung. Dan kita rangkai mulai dari Arduino. Arduino kita tempatkan di tengah atau di mana bebas. Lalu button, usahakan button tadi kan digunakan di digital pin 2. Jadi di dekatnya 2. Lalu selanjutnya adalah LED-nya tadi di nomor 13. Sebenarnya di sini kalau sudah di alatnya asli itu sudah include di pin 13 itu sudah ada bawaan dari LED kecil gitu ya. Tapi kalau di sini belum ada, kita gunakan LED warna hijau. Lalu selanjutnya adalah resistor. Resistor nanti untuk keluaran sebelum dari push button ke ground. Bisa di bawah sini. Kita putar ini clockwise, anti clockwise, berarti ke kiri.
Lalu kita rubah dari 10.000 menjadi 1.000 atau 1K. Lalu selanjutnya adalah ini kan ke arah bawah, ini nggak apa-apa. Kalau kamu mau ke arah kanan nggak apa-apa. Lalu yang digunakan selanjutnya adalah ground. Ground ditaruh di bawahnya LED dan juga di bawahnya resistor. Nah, selanjutnya adalah kita harus menggunakan power. Power yang digunakan adalah 5 volt karena di sini belum ada atau digantikan langsung di Proteus, maka kita menggunakan power 5 volt. Lalu kita rangkai. Yang pertama adalah LED-nya ke 13, lalu ke ground, atau jika mau sebelum LED-nya, kalau di alat aslinya nanti kan kita membutuhkan resistor. Resistornya misalnya 1 kilo atau berapa. Kalau tidak mau nggak apa-apa, soalnya ini kan simulasi. Lalu di bagian powernya ini kita sambungkan di sebelah kanannya push button. Sebelah kirinya kita masuk ke pin nomor 2 dan kita cabangkan ke resistor sebelum masuk ke ground. Jangan lupa untuk powernya kita beri label 5 volt karena kita menggunakan 5 volt. Lalu ini rangkaiannya sudah ada, tapi masalahnya adalah kita belum memiliki programnya. Di sini tadi sebelumnya sudah ada Arduino. Di programnya kita bisa klik verify dulu jika ada kesalahan ataupun tidak. Nah, untuk uploadnya ke Proteus kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa copy langsung di bagian terminal bawah sini, atau kita bisa klik di bagian sketch lalu export compiled binary. Ini diklik. Untuk penempatan save-nya, jangan lupa kita save as, tempatnya terserah, misalnya kita beri nama di bounce Arduino. Oke. Nah, jangan lupa di bagian boardnya kita gunakan Uno dan kita klik export compiled binary. Nah, setelah selesai mengcompile, di sini sudah dikompil sekaligus di save. Lalu masuk ke bagian Proteus, kita double klik, lalu klik bagian folder ini dan masuk ke bagian direktorinya Arduino, atau terserah kalau kalian save-nya di sebelah mana. Klik Arduino, lalu sebelumnya tadi sudah saya beri nama di bounce Arduino, di double klik, lalu di double klik yang bagian standar, nggak usah with bootloader. Di bagian yang atas sendiri ada standard.hex, jadi nanti tipe filenya hex. Lalu klik OK. Setelah klik OK, kita menjalankan simulasinya. Nah, jika belum disetting, nanti akan muncul ini, no power supply specified for net 5 volt in power rail configuration. Jadi ini belum dikonfigurasi. Caranya gimana? Caranya kita klik ini bagian desain, lalu klik configure power rails. Nah, di sini sudah ada name-nya ground, kita ganti VCC atau VDD, voltage-nya benar 5. Lalu ini kita klik, kita geser, kita klik ke add. Klik OK dan kita jalankan. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, LED state-nya ini posisinya sudah green. Maksudnya sudah menyala. Nah, karena sudah di program sebelumnya LED state-nya adalah high. Ketika kita klik push buttonnya, maka akan berubah ke low. Lalu kita klik lagi akan ke high, lalu klik low. Seberapapun lamanya kita klik, akan tidak mempengaruhi dari nyala atau matinya dari LED. Nah, itu fungsinya dari di bounce. Jika tidak, maka jika kalian mengklik if, programnya di Arduino if, maka akan nyala mati walaupun kita beri delay. Misalnya kita beri delay 1 detik, maka akan menyala 1 detik, mati 1 detik dan seterusnya. Nah, itu fungsinya di bounce selain untuk
karena mekanismenya dari sebuah elektrik itu sendiri akan mengakibatkan riak ketika push button pertama hampir menyentuh, itu akan mengakibatkan riak sebanyak beberapa milisekon yang akan mengakibatkan dari Arduino itu sendiri bisa mensalah artikan dari sebuah button itu sendiri. Jadi kalau kalian mengalami di kenyataan realnya di alatnya, ketika kalian klik terkadang bisa tidak menyala, terkadang bisa menyala langsung mati, dan itu diartikan sebagai tidak ada suatu klik gitu. Nah, baik, seperti itu adalah fungsi dari debounce. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan klik like jika merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat jika dibagikan. Oke, seperti itu. Saya Peter Mahendra dan sampai jumpa di video selanjutnya.